Oke, kembali lagi bersama channel Jurnal Horor bersama saya Heru, dan kali ini kita kembali menghadirkan narasumber, dan kali ini kita nggak main-main loh. Kita mendatangkan seorang dukun, langsung saja ini dia. Halo Mas. Halo. Oke, bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Faus. Mas Faus itu, gitu yeah. ya. Oke, Faus ini sebagai dukun ya dikenalnya. Iya. Oke, dukun, menarik sekali ini. Dan katanya Mas Faus ini pernah menangani kasus yang apa tuh tadi katanya horor banget. Ada apa? Pernah ada suatu kasus seorang perempuan dengan kasus hamil tua. Ya belum hamil tua 7 bulan. Seperti itu, dan karena sesuatu hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mistis, jadi itu mengganggu bayi yang ada di perutnya. Oke, nah, seperti itu. Seperti apa gangguannya dan gimana cara mengatasinya? Jangan kemana-mana setelah bumper yang satu ini. Oke, kalau saya manggilnya Mas atau Mbah atau Ki, mungkin ada panggilan khusus? Ya biasanya kalau saya sih nggak ada panggilan khusus, ya Mas seperti Mas itu gitu biasa. aja, Mas Paus gitu ya? Iya. Oke. Mas Paus, gimana tuh? Sebelum kita ke ceritanya tadi, awal mulanya kok bisa menjadi dukun? Apakah ini turun-temurun atau gimana tuh? Iya, warisan. Warisan ya? Jadi saya meneruskan tradisi dari Mbah Kung saya, Mbah Kung? dan Mbah Buyut Putri, seperti itu. Oke. Kalau orang tuanya malah enggak? Iya, tani biasa. Oh, tani biasa. Kok bisa? Kok malah kayak lompat satu gitu ya? Iya, lompat 2. Lompat 2? Kalau dari Mbah Buyut lompat 2, kalau dari Bapak lompat 1. Dikenal dengan dukun pas umur berapa tuh? Mulai dari perdukunan gitu? kelas 1 STM tahun 2000. Kelas 1 STM? Iya. Itu tahun 2000. 2000-an ya? Saya STM Brawijaya dulu. Oh, Brawijaya. Oke. Berarti kok bisa tahu ini jalan hidupnya kok bakalan jadi dukun gitu loh? Ada apa sih? Awal mulanya gimana tuh? Kalau awal mulanya ya, kalau nenek buyut itu dulu pernah bilang, kamu kelahiran hari ini seperti itu kan. Kalau orang Jawa kan rumit kan. Nanti kamu akan dimintai tolong orang. Ada yang orang baik dan ada orang yang tidak baik. Gitu. Seperti itu. Oke. Dan di rumah buka praktek juga nggak sih? Iya, praktek udah lama. Nah, kalau dukun pastinya punya ada ilmunya gitu. Ini itu pelajarinya dari mana? Ya kalau ilmu warisan keluarga. Warisan. Seperti itu. Berarti nggak ada buku yang dipelajari atau kitab-kitabnya gitu? Ada. Oh, ada juga. Ada satu apa ya? Satu catatan kuno yang dulu saya tidak bisa baca. Oke. Tapi dengan adanya internet sekarang, terus kita bertemu dengan orang-orang baik yang mau mengajarkan tulisan tersebut, ya akhirnya bisa membaca dan mengerti. Bahkan belajarnya dari internet ya? Iya, dan kan kita ketemu ini personalnya yang ngajar tuh. Oh, yang ngajar ya itu. Seperti itu. Wow, luar biasa ini. Iya. Wow. Dan ternyata itu kan aksara Jawa kuno yang berlaku di zaman sebelum kerajaan Mataram Islam. Seperti itu. Jadi di era Majapahit, di antara peralihan Majapahit ke Demak Bintoro. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kasusnya yang diatasi atau yang biasanya Mas Paus ini tangani apa sih? Ya, bermacam-macam, Mas. Mungkin Macam-macam. santet mungkin. Ada. Terus apa lagi sih untuk gangguan-gangguan? Kalau di kita di Ponorogo itu ya, sebenarnya kalau santet itu dari segi ilmu nggih, dari segi ilmu sebenarnya itu perpaduan dari masan gantet atau masan gumantet yang lebih condong kepada pelet atau pengasihan. Seperti itu. Kalau sedangkan kalau orang sekarang yang dikatakan santet untuk menyakiti itu masuknya itu di teluh. ilmu paneluhan. Teluh saya belum paham banget loh. Guna-guna untuk menyakiti. Oh gitu. Iya.
Teluh, kalau saya pernah dengar teluh itu kayak bola api gitu gak sih? Bukan? Ya bermacam-macam, Oh, ada. macam-macam. Iya, ada beberapa tingkatan juga. Oh, itu teluh itu cuma istilahnya aja. Iya, Oke. seperti itu. Oke. Untuk istilah otentik yang Jawa loh. Hmm. Seperti itu. Kalau sekarang kan semua disamaratakan santet seperti itu. Oh iya. Jadi Seperti itu ya. Emang masih zaman ya sekarang itu masih menangani banyak kan? Ya tidak banyak tapi ada. Ada saja ya. Ada. Dan itu pasien atau pelanggan mungkin bisa disebutnya gitu? Ya kalau nyebutnya ya paling mudahnya ya pasien Gitu ya? atau customer lah seperti itu. Customer lah, Nggih. iya. Customer Seperti ya. itu. Oke. Tapi ya udah. Pasien ya. Nah, pastinya ini mengobatinya atau menanganinya Ponorogo aja atau Ya ada yang lokal, ada yang luar Ponorogo juga ada. Luar negeri juga ada. luar negeri loh? Iya. Luar negeri emang bisa? Bisa. Via jalurnya gimana tuh? Ya kita via telepon, by Via phone telepon, aja nggih. Seperti itu. Terus seumpama di sana apa ya? Minta untuk didoakan seperti itu. Seperti itu. Oh, lewat jarak jauh pun bisa ya ternyata? Iya, bisa. Oke. Bisa. Syaratnya itu kayak apa biasanya? Biasanya. Ya biasanya kalau untuk pengobatan ya di sana menyediakan air seperti itu. Air yang ini air yang belum direbus. Seperti itu. Jadi air yang ion-ionnya itu masih aktif. Oke. Seperti itu. Setahu saya tuh kalau untuk menangani kasus pasien gitu ada yang pakai kembang 7 rupa, terus pakai keris, pakai dupa gitu, iya nggak sih? Iya ya? Iya, kalau itu sih ke metode ini ketika seseorang berdoa, metodenya ada yang seperti itu. Tapi Mas pakai itu juga nggak sih? Ya, kalau untuk kalau mudahnya untuk ngomong ketika melakukan sembahyang secara Jawa seperti itu. Oh gitu ya, itu Iya. kayak cuma kayak apa sih? Kayak metodenya aja atau gimana ya? Enggak ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Jadi dari adat istiadat per orangnya seperti itu. Oke. Seperti itu. Oke, dan kita ke sesi yang lebih mungkin menyeramkannya gini ya. Nah, Monggo. Nah, sebelum ke pasien mungkin pengalaman pribadinya pernah ketemu kah atau pernah sebentar dulu, pernah bisa melihat makhluk yang nggak kasat mata nggak sih? Ya kalau dikatakan bisa itu ya pernah melihat. Pernah. Tapi kalau ingin melihat itu ya terkadang kita tidak melihat Oh, nggak seperti bisa itu. gitu. Tapi bisa untuk energi mereka saya itu terkadang merasakan seperti itu. Oke. Nah, pengalamannya tadi gimana? Jadi mungkin di sekitaran tahun berapa ya? 2014. 2014. Oke. Itu ada seorang kerabat dari seorang teman itu terkena suatu masalah sakit perut. Sakit perut dan waktu itu dia hamil mungkin sekitar 7 bulan seperti itu dan bayinya itu sudah diambang pintu seperti mau itu. melahirkan gitu ya? Iya, tapi belum waktunya. Iya, karena 7 bulan tadi. Iya. Dan itu ketika saya datang untuk menolong ya syukurnya bisa terselamatkan seperti itu. Tapi sebelumnya apa tidak ke medis dulu? Sudah habis duitnya. Oh, udah dibawa ke rumah sakit Iya, itu? sudah habis-habisan dan tidak punya uang lagi untuk pergi ke rumah sakit. Dan seperti akhirnya? itu dan ya saya dimintai tolong oleh kerabatnya untuk menolong seperti itu. Oke. Dan setelah saya tolong itu besoknya paginya itu di tengah rumahnya yang sakit itu terdapat itu pecahan genteng. Oh, genteng. Dan itu banyak sekali. Mungkin ada 5 kilogram. Jadi 5 kilo? iya, jadi Wow. munduk
gini kayak piramida itu, dan itu tidak tahu siapa yang menaruh di situ. Di rumah yang sakit tadi? Iya, di rumah yang sakit itu tadi. Oke. Seperti itu. Dan ya syukurnya selamat seperti itu. Selamat, itu cara nanganinya gimana? Ya lewat doa. Lewat doa. Oke. Seperti itu. Dan itu lahir atau? Ya sekarang anaknya lahir kemungkinan sudah SD sekarang. Enggak, maksudnya 7 bulan itu langsung lahir atau masih nunggu? Oh, masih nunggu. Oh, jadi saat itu terselamatkan bayinya. Terselamatkan masih di dalam perut iya, gitu ya? Iya. Nggak langsung lahir gitu iya, ya? Dan bagi saya itu yang paling menyeramkan. Kenapa? Ya karena berkaitan dengan nyawa. Seperti itu. Oke. Ya horor banget sih, takut banget sih ya kalau gitu ya. Nah, mungkin kalau yang lain yang berkaitan langsung dengan makhluk halus mungkin pernah nggak sih? Ya pernah ada. Masnya itu kayak bertarung langsung mungkin? Ya kalau gitu. bertarung mungkin tidak. Jadi kalau apa ya? Kalau yang saya pakai kan kita ya kayak ginilah omong-omongan gini. Kamu kenapa melakukan hal yang tidak bagus seperti ini, karena apa, seperti itu. Jadi kamu kalau bisa jangan melakukan hal yang seperti ini. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Iya, jadi ya banyak ya yang pasien yang datang, dan kalau keluhannya paling banyak apa sih? Kalau untuk hari-hari ini kebanyakan itu perkara yang pacarnya selingkuh, atau gitu bisa ya? Iya, atau suaminya selingkuh, seperti itu. Juga menerima dan menangani kayak gitu ya? Iya. Wow, seperti itu. Oke. Nah, kalau tentang santet di Porogo lumayan ya ada gitu ya? Ya ada. Mungkin, tapi kayak di pelosok-pelosok itu nggak sih? Atau kalau di kota kayak saya belum, saya aja ini mungkin nggak pernah denger loh. Tapi ada Ya? Ada. Santet. Nah, santet itu biasanya yang ngirim atau yang apa ya? Itu biasanya ada yang ngirim kan pastinya dong? Pasti. Kalau yang ngirim kan berarti kan dukun, antar dukun juga dong? Jadi seseorang, biasanya orang yang sakit hati atau orang yang punya iri hati seperti itu, terus dia mendatangi praktisi untuk melakukan hal yang seperti itu, untuk membuat buruk orang yang dituju, seperti itu. Dan kan sebenarnya untuk hal-hal tersebut itu di dunia perdukunan itu juga ada kode etik tersendiri. Seperti itu. Ada orang yang bisa melakukan, ada praktisi yang mau melakukan seperti itu, dan ada praktisi yang memang sama sekali tidak mau melakukan. Oh gitu. Ada. Iya. Jadi seperti dibagi-bagi dukunnya ada tingkatan-tingkatan sendiri juga ya? Iya, kalau di Ponorogo itu sebenarnya hampir sama di Tengger. Kenapa? Tengger. Kenapa itu? Jadi seseorang untuk menjadi dukun itu ada ujian tersendiri untuk lolos bisa menjadi seorang dukun. Jadi tidak sekedar aku bisa ilmu otodidak seperti itu terus menjadi seorang dukun, tidak seperti itu. Gitu. Jadi ada ujiannya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau di Ponorogo kemungkinan sekarang tidak eksis lagi. Tapi kalau di wilayah Tengger, untuk suku Tengger, mereka masih melakukan hal tersebut. Seperti itu. Jadi ya ternyata banyak juga ya tingkatan dukun-dukun gitu ya. Ada. Nah, kalau santet itu bisa dilihat nggak sih ciri-cirinya? Terus apa sih? Kita sebagai orang awam tahu itu santet atau bukan? Atau malah penyakit medis gitu aja? Ada nggak sih? Biasanya gini, seseorang yang terkena pengaruh ilmu hitam, kita katakan ilmu hitam aja. Oke. Itu salah satu cirinya itu sering masuk angin. Masuk angin? Iya. Sesering apa? Ya sangat sering sekali. Terus ada lagi akan ada mimpi-mimpi tertentu. Mimpinya mungkin kayak ya mimpinya itu yang sebatas saya tahu nggih. Jadi dia melihat ular kecil.
Oke. Ular-ular yang kecil, bukan ular yang besar sebangsa sanca ya. Oh. Jadi ular-ular yang ular kecil seperti itu. Terus melihat anjing atau didatangi anjing atau bisa anak anjing seperti itu. Bisa lagi asap. Asap. Mimpi itu dalam mimpi kan ya? Iya, dalam mimpi, asap, lalu api. Api dalam artian bukan seperti rumah kebakaran atau tempat suatu yang kebakaran, tapi api yang seperti percikan kembang api itu. Oke. Seperti itu, atau seperti bulan atau seperti matahari, namun itu hanya merah saja. Seperti lampunya tukang sate yang zaman dahulu itu. Oke. Seperti itu. Dan yang tahu itu berarti ya diri sendiri dong? Iya, biasanya di diri sendiri atau di kerabat atau di teman terdekat daripada si orang yang terkena efek daripada ilmu hitam tersebut. Seperti itu. Oke, berarti kita ya pasti juga tahu dong kalau dari fisiknya gitu bisa kelihatan nggak? Biasanya akan orangnya akan lemah, lunglai, terus dia akan sering menunduk. Menunduk. Oke. Wow. Seperti tidak berdaya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Cara ngatasinya gimana tuh? Ada nggak sih penangkal mungkin yang ya, kalau dari pengalaman saya, salah satu penangkalnya adalah semangat. Semangat dan doa. Seperti itu. Terus perut ketika seumpama tidak berpuasa ya, itu makan teratur, itu salah satu untuk terhindar dari sesuatu yang negatif tersebut. Ilmu hitam tadi. Iya. Oke. Seperti itu. Sederhana sebenarnya. Sederhana banget, iya, sederhana. Seperti itu. Tapi ada nggak sih yang kebal sama yang namanya santet gitu? Mungkin ada, mungkin ada seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya sendiri, saya di tahun 2013 itu saya tidak bisa buang air besar dan kentut itu selama 5 bulan. Jenengan sampai? Iya, saya sendiri. Karena kalah perang. Dalam artian mungkin waktu itu saya disuruh sama kerabat saya untuk malam Jemah Wage itu maturan di makam leluhur. Seperti itu lah, saya berangkat itu. Lah kan kalau orang Ponorogo itu kan kalau Jemah Wage ya memang dilarang untuk melakukan hal-hal yang bersifat seperti itu. Lah dari situ itu ketika saya mendapatkan saya dapat customer itu, ketika ada hantaman dari pihak lawan daripada customer saya itu kan ke saya dulu toh. Kalau saya ambruk baru ke orang yang saya tolong itu tadi. Nah itu tadi efeknya di saya tidak bisa kentut, tidak bisa buang air besar selama 5 bulan. 5 bulan? Iya, 5 bulan. Jadi saya ingat kalau orang Jawa kan ruah, sasi ruah, poso, bodo, selo, besar. Jadi suro itu saya baru bisa ke belakang. Oke, selama 5 bulan itu nggak bisa BAB gitu ya? Iya, nggak bisa BAB. Kalau penanganannya gimana? Itu kalau dukun ke medis nggak? Nggak ya? Atau? Saya waktu itu pernah bingung. Jadi itu pernah bingung dan saya ke medis, saya ke lab waktu itu ke Pramika, seperti itu, dan ketika dicek dengan USG ya perut saya normal. Isinya cuma air, seperti itu, karena ya yang 3 bulan terakhir saya itu hanya mengkonsumsi air putih dan madu, tidak makan karbo atau makan apapun, seperti itu. Terus saya masih ingat Pak dokternya bilang gini, dek, wes golek donga, seperti itu. Malah gitu? Iya. Dokternya gitu malah sarannya? Seperti itu. Karena untuk usus besar, usus bagus, semua bagus, tidak ada yang melilit atau yang kelet, yang usus yang lengket nggak ada, semua normal.
Seperti itu. Gitu ya. Soalnya tetangga saya kayak pernah ada gitu ya. Malah setahun ya gitu nggak bisa buang air, tapi makan tiap hari seperti biasa. Tapi ya itu kalau sama medisnya suruh operasi berapa puluh juta gitu, dan akhirnya enggak, dan akhirnya meninggal masih muda gitu. Iya, iya. Terus waktu itu tetangga saya, kerabat saya juga bingung. Jadi ya pada mencarikan apa bantuan doa ke sana, tapi ya menter saja, tidak ini. Oke. Tapi Seperti itu 5 bulan makan lancar seperti biasa atau? Enggak, jadi saya yang 3 bulan terakhir itu cuma minum air putih sama madu. Seperti itu. Bahkan saya berpesan ke mbah saya kan waktu itu hari Selasa Kliwon, Mbok, kingko lek aku mati, kuburanku kon nunggu wong dulur-dulur seperti itu. Ya ternyata Selasa Kliwon pagi saya masih dengar azan subuh, masih dengar ini apa ayam berkokok. Oh, berarti saya kan pakai hitungan juga toh. Berarti saya masih hidup seperti itu. Terus akhirnya dari situ saya mencari catatan mbah saya. Dan itu saya menemukan jadi mbah buyut saya ini agak pinternya dia mencatat kasus-kasus yang dia tangani seperti itu. Terus di situ saya menemukan ada 2 kasus yang hampir sama dengan yang saya alami, seperti itu. Terus dengan dari teknik yang beliau tulis itu, akhirnya ya besoknya bisa BAB. Oh gitu ya. Boleh dijelasin sedikit nggak nih gimana caranya tadi? Caranya ya berdoa seperti itu, lewat doa seperti itu, dan air bening itu seperti itu perantara obatnya. Seperti itu. Jadi saya berdoa, bermohon sendiri seperti itu. Tapi ya ketika melakukan doa itu prosesnya ya agak lama. Seperti itu. Dan itu sampai beberapa malam. Seperti itu. Jadi nggak langsung. Jadi malam pertama itu ya sudah bisa besoknya bisa BAB. Tapi ketika saya keluar rumah, ketika saya berada di jalan yang di depan rumah, itu sakit lagi. Iya, seperti itu. Tapi ketika saya balik ke rumah, saya nggak merasakan sesuatu yang menyakitkan pada perut saya. Seperti itu. Seperti itu. Lumayan seram ya, 5 bulan nggak BAB. Iya. Kalau orang biasa pasti udah panik banget itu. Iya. Seperti itu. Beruntung banget gitu ya. Nah, terus masih ngomongin tentang santet, apa lagi ya? Santet. Ini kalau yang paling parah santet itu diapain sih? Kalau yang paling parah selain bayi yang hampir keluar tadi, itu saya ada customer di Sidoarjo. Itu ada anak cewek. Itu yang dia itu dibikin nggak bisa untuk menikah. Nggak bisa menikah maksudnya? Ya biar tidak laku. Oh gitu. Dia anak tunggal dari apa ya? Jadi dia itu anak tunggal dari suatu keluarga seperti itu. Ya mungkin ada suatu kesalahan atau apa. Jadi sama mantan pacarnya itu dibikin buruk rupa. Buruk rupa dalam bentuk asli atau? Asli buruk, jelek. Kenapa kok bisa jelek? Apakah kena sesuatu kecelakaan atau gimana? Enggak. Jadi ya jelek dengan begitu saja. Tapi kan dari awalnya nggak jelek dong? Ya normal biasa. Seperti itu. Lah pas ditangani jadi dari tubuhnya si anak itu keluar seperti musang. Hah? Iya, tapi bentuknya kayak hologram itu. Di tubuhnya? Iya, keluar dari tubuhnya dan itu semua orang lihat. Musang? Iya, kayak musang. Seperti itu. Wow. Terus ya setelah itu ya akhirnya berangsur-angsur bisa membaik seperti itu. Dan janji kan ini apa, saya berjanji sama si bapaknya itu, iya saya akan membantu sampai anak sampean bisa menikah seperti itu. Terus akhirnya si anak perempuan tersebut bisa menikah seperti itu. Dan ya sudah seperti itu. Udah, jadi sekarang udah bisa menikah ya? Sekarang ini sudah menikah yang kedua kali kayaknya. 2 kali? Iya, sudah kedua kali.
kayaknya kebablasan atau gimana sih? Ya mungkin seperti itu. Ada seremnya juga ada lucunya. Oh iya juga sih ya. Oh, Wah. tapi dari situ saya dapat pengalaman bagus. Kenapa? Kan apa? Jadi yang dukun yang dimintai tolong untuk membuat jelek itu, ya sekarang berteman dengan saya. Oh gitu. Kok bisa tahu? Itu yang Iya, dari situ. iya. Dari mana? Ya kan ada ketika seseorang apa ya berhubungan seperti itu, kita ada seperti apa ya? Ada komunikasi seperti itu. Sedangkan kalau saya itu berprinsip kalau ya sudah seperti gitu, itu. gitu. Tidak meneruskan untuk sesuatu hal yang lebih jauh lagi yang tidak bagus seperti itu. Oke, jadi udah jadi teman ya malah. Iya, jadi teman. Oh, luar biasa juga sih dapat apa ya? Banyak ya pengalaman dukun-dukun gitu ya. Iya, iya. Dan saya bikin apa ya? Jadi saya tirukan buyut saya itu untuk mencatat setiap kasus yang pernah saya Ditangani gitu. Oke. seperti itu. Udah berapa banyak mungkin bisa disebutin ratusan, ribuan? Ya, saya dari tahun 2000. Buka praktek dari tahun 2000? Iya, dari kelas 1 STM. Udah praktek ya dari tahun 2000. Wow. Iya, 1. 2000. Seperti itu. Wow, lama banget ya. Berarti udah kayak ribuan ada deh. Nggak tahu juga ya. Nggak pernah ngitung ya? Nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Dan kasusnya yang paling banyak santet tadi? Ya ada, ya tidak Santet. banyak tapi ada. Santet, percintaan, selingkuh, semuanya bisa ya? Ya apa ya? Sebenarnya dukun itu bukan apa untuk Negatif? jadi gini. Jadi dukun itu hanya perantara untuk membantu berdoa. Seperti itu, tidak lebih daripada itu. Iya, soalnya sekarang itu konotasinya kalau dengar kata dukun ya negatif. Iya, memang kalau dari stigma yang ada di film-film, di Iya. di media itu Iya. ya memang seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, saya memakai alasan saya menjaga tradisi saya. Saya sebagai seorang Jawa, apalagi ya Jawa Ponorogo seperti itu. Dan memang tradisinya ya adat istiadatnya seperti itu. Iya benar sih. Seperti Itu itu. kembali lagi mungkin karena dengarnya dari dulu ya kayak stigmanya negatif. Iya, gitu. stigmanya negatif. Sebenarnya sih cuma sebagai apa ya, perantara buat Iya. untuk penyembuhan juga bisa dibilang Iya, kayak gitu. seperti itu. Ya memang ketika seseorang untuk menjadi dukun itu ya harus mengerti ilmu pengobatan. Dalam artian mengerti pada tumbuhan A, tumbuhan B, hewan A, hewan B ini mereka memiliki manfaat-manfaat seperti apa, seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi gitu ya tentang santet yang mungkin penonton ini banyak yang masih salah kaprah soal santet atau soal dukun, apalagi yang masih Iya. punya stigma Jadi negatif. dukun itu sebenarnya kalau bahasa kerennya sekarang ya dokter. Nggak Seperti itu. paranormal gitu bukan? Jadi sangat komplit sekali. ya? Iya. Jadi seorang dukun Jawa itu selain mengerti ilmu pengobatan, juga harus mengerti astronomi atau ilmu perbintangan. Seperti itu. Terus ya harus menguasai apapun seperti itu. Benar. Seperti itu. Kalau bisa ngobati santet berarti Mas ini juga bisa nyetet nggak? Ya bisa. Bisa. Iya. Tapi kan ya tidak harus dipraktekkan seperti itu karena kita memakai apa ya, kalau orang Jawa itu memakai dasaran ngunduh wawing pakarti. Apa itu artinya? Karma pala. Jadi apa yang kamu perbuat itu yang akan kamu tuai, Oke, seperti itu. Betul. Jadi ya ada batasan-batasan juga ya. Iya. Nggak bisa seperti seenaknya. itu. Seperti itu. Sarannya buat nyantet itu apa sih biasanya? Sakit hati. Sakit hati. Mm-mm. Kebanyakan sakit hati ya. Iya, Tapi sakit kalau hati. untuk pesugihan gitu, Kalau pesugihan itu lebih ke apa ya Mas? Nyebutnya apa ya? apa tuh? Pesugihan itu sebenarnya dalam arti keilmuan bahasa
Basuki itu artinya sebenarnya selamat. Selamat. Iya. Seperti itu. Kok bisa pesugihan? Ya, karena kan apa penake wong dadi sugih. Seperti itu. Oke. Jadi kalau di pesugihan pun ada berbagai macam modelnya. Seperti itu. Kalau yang apa ya, yang biasanya yang terkenal itu seperti memelihara makhluk halus seperti tuyul gitu ya. seperti itu, atau genderuwo yang disuruh untuk apa ya? Ini ada suatu cerita. Apa tuh? Jadi ada di desa X. Nggak bisa disebut? Saya nggak. Tapi di mana? Di Ponorogo? Ada di Ponorogo. Oh, di Ponorogo. Di desa X. Jadi di desa X tersebut itu kurang lebih penduduk di dukuhan tersebut itu memiliki luas sawah yang hampir sama. Seperti itu. Tapi di keluarga X lagi, yang di keluarga X itu dia ketika panen, padahal dia bukan pedagang ya. Jadi ketika dia panen itu ketika tetangganya mungkin maksimal hanya bisa menjual gabah itu sekitar 2 kol L300 itu. Tapi yang di keluarga X itu bisa lebih. Apa itu? Ada rahasianya atau gimana? Ya itu kalau pada waktu panen, sebelum panen seumpama besok mau dipanen itu nggih. Itu sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu dia akan mubeng di sawah-sawah punya tetangganya. Siapa itu yang punya sawah satunya tadi ya? Iya, yang Pak X tadi. Itu akan ngambil padi di pojokan-pojokan itu. Seperti itu. Salah satu apa sih ritualnya gitu ya? Nah, terus yang panennya bareng sama dia itu nanti hasilnya panen akan menurun, berkurang, masuk ke situ mungkin. Iya, dan itu tetangganya bahkan sudah protes. Kamu kalau mau mencuri jangan di tetanggamu atau di kerabatmu. Ojo neng kene lah, seperti itu. Oh, itu udah tahu kalau itu kayak hal gaib gitu. Wow. Seperti itu. Wow. Kok saya penasaran di mana itu ya? Ya ada. Terus apa itu namanya? Jadi keluarga tersebut sudah tidak membutuhkan tetangga dan kerabat. Seperti itu. Jadi menikahkan anak itu ya cukup di KUA. Tidak rame-rame dengan pesta-pesta. Oke, jadi seperti udah itu. Semua warga kan udah tahu gitu ya? Iya, untuk di desa tersebut sudah tahu. Itu pakai apa sih? Pesugihan apa tuh? Ya itu tadi memelihara makhluk halus itu tadi. Oke. Jadi ya ada ya ternyata ya kayak gitu. Ya ada. Mungkin karena kita tinggalnya di kota mungkin jarang kayak gitu mungkin ya. Iya, kalau di kota ya apa ya? Masa buduo kan seperti itu. Itu dia. Iya. Tuyul, babi ngepet masih ada nih? Enggak deh kayaknya. Mungkin ada atau mungkin tidak, saya juga tidak. Oke. Ya. Oke, nah kalau boleh minum dulu enggak masalah, santai. Ngomong-ngomongin bawa keris ini Iya. asli ya? Asli. Ada isinya nggak nih? Mungkin ada, mungkin. Ini kenapa tadi bawa keris? Ya kalau membawa keris itu, kalau mungkin apa ya, tradisi orang dahulu seperti itu. Jadi kemana saja, kalau sekarang bawa dompet ada uangnya, ada ATM kan, seperti itu. Kalau dulu ya memang begini, bawa Jadi keris. tiap hari bawa keris kemana-mana? Iya, di tas selalu ada. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Nggak takut ini atau gimana? Enggak, kan kalau kita dari pelestari keris itu kita ada kartu tanda pengenalnya toh. Jadi aman. Oh, jadi sangat boleh aman bawa sekali. kemana-mana gitu? Iya. Oke gitu ya. Jadi ketika kita membawa keris itu ada tanggung jawab. Seperti itu. Saya juga penasaran kenapa sih dukun kok identik sama ada keris gitu ya? Ya sebenarnya kalau dukun itu dia apa ya, pecinta tradisi, adat istiadat seperti itu. Seperti itu. Ya meskipun mungkin ada isinya tapi ya nggak sepenuhnya semuanya ada kan ya? Untuk keris yang dibikin oleh empu itu pasti pasti ada. Ya. Dengan bahan-bahan yang bagus, apalagi meteor yang bagus,
pastilah. Pasti ya. Heeh. Jadi gitu ya. Ada yang penasaran gak sih buat penonton yang mungkin tentang keris atau tentang dukun gitu ya, perdukunan yang kalau di Indonesia masih eksis banget ya. Dukun itu masih banyak meskipun nggak di blow up gitu, nggak. Sebenarnya di semua tempat. Semua tempat. Iya, di semua negara ada. Negara? Di Iya, luar negeri ada? ada, Eropa juga ada. Seperti itu. Oke, dan mungkin ada cerita yang mungkin apa ya? Penonton yang bikin ternganga gitu mungkin. Apa ya? Sepanjang menjadi dukun gitu. Sampai ada yang muntah-muntah darah gitu, ada yang muntah paku juga. Saya pernah dengar loh kayak gitu. Ya ada. Tapi pernah menangani nih kasus kayak gitu. Kalau yang itu jadi ini di desa saya sendiri, di Paringan. Boleh, nggak apa-apa nyebut nama. Jadi teman ngopi kita. Jadi dia itu waktu itu mungkin ada musuh. Terus dikirim sesuatu seperti itu. Lah itu pas ya kita ngopi kayak gini, terus tangan saya tiba-tiba gini. Jadi itu ngapain itu? Jadi ketika saya gini, paku yang panjang itu mengarah ke ini ke mulut. Jadi mau masuk barengan sama kopi. Tiba-tiba aja gitu? Iya, tiba-tiba. Dan itu banyak yang ngerti waktu itu. Paku gede gitu? Iya, paku yang panjang ada mungkin ada 15-an senti yang paku dudur itu. Iya, kalau gede banget loh. iya, itu 15 cm. Dan itu sudah berkarat. Seperti itu. Itu dikirimin orang pasti ya? Iya. Seperti itu. Terus itu nggak kaget gitu? Waktu itu kan pasti temannya kaget dong? Iya. Atau udah biasa gitu? Ya untuk teman-teman dekat ya memang sudah biasa. Memang terkadang ada hal-hal yang di luar pikiran gitu. Seperti itu. Tapi kalau yang tidak pernah yang belum pernah ngobrol atau ngopi bareng dengan saya ya ya aneh saja, takut gitu. Pasti. Bahkan kalau saya sendiri di tempat saya itu banyak kerabat saya yang takut dengan saya seperti itu. Takut? Kenapa? Kan gini, orang yang dekat dengan saya itu kan akan terradiasi oleh energi yang ada di saya. Iya. Jadi ketika pernah seumpama ada sesuatu, jadi dia juga akan melihat sesuatu. Seperti itu. Jadi lebih takut ke makhluk halus kali ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke, takutnya ke situ ya. Oke. Itu. Ya udah, oke. Dan itu dia untuk penonton semuanya yang sudah menyaksikan atau sudah menonton jurnal horor kali ini yang ditemani bareng dukun siapa tadi, Paus ya? Iya. Oke, Mas Paus ya. Terima kasih sudah ikutan ngobrol dan membagikan cerita-cerita yang saya merinding bisa dibilang ya. Ceritanya lumayan horor, apalagi ini praktisi dukun, benar-benar dukun, dan mungkin buka praktek ya Mas? Di mana kalau mau datang boleh gak sih? Boleh. Tapi ya? janjian dulu. Oh, janjian dulu ya. Nanti kalau mau ke tempatnya Mas Paus bisa nih. Alamatnya di mana? Di Dongler Bagusan Paringan. Oh gitu. Oke. Pokoknya cari aja, udah terkenal, udah pasti banyak yang tahu dong pasti. Ya ada yang tahu, ada yang tidak. Oke, nanti cari aja dukun Paus, dan terima kasih buat yang sudah menonton hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat yang punya cerita horor, punya cerita misteri, silahkan yang pengen berbagi jadi narasumber di sini bisa komen di kolom komentar atau juga bisa email di kolom deskripsi. Saya Heru pamit. Oke, saya Paus. Sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa.